الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hormatan kami kepada para majelis guru, para ustadz dan ustazah, para panitia penyelenggara ujian santri baru gelombang 1 dan 2, para calon wali santri yang sudah menyempatkan diri untuk hadir mengantarkan anak bapak ibu ke tempat kami. Terima kasih atas kepercayaan bapak ibu kepada lembaga ini. Selanjutnya juga ambil khusus kepada anak-anak kami, calon-calon santriwan dan santriwati yang sebentar lagi akan diuji, baik ujian tulis maupun ujian lisan. Hari ini semuanya akan diuji, ujian tulis kemudian psikotes. Esok hari, berarti 2 hari, hari ini besok ujian kesehatan sama tim dokter yang kita pilih, dan jam 8 besok sudah mulai. Ya, anak-anak kami semuanya hari ini sampai selesai. Kalau selesai sore ya sore, yang mau pulang nantinya lapor ke panitia. Dan sudah disediakan konsumsi makanan, 1 orang 1 porsi, 1 nasi 1 air. Kalau lebih hubungi panitia, apa ada disediakan lebih. Selanjutnya pada anak-anak kami semuanya, para calon wali santri, orang Arab menyebutkan al-imtihanu syarrun walakin labudda minhu. Ujian itu sebetulnya tak baik, tidak baik. Walakin labudda minhu, tapi harus kita lakukan. Maknanya apa? Kalau kita buat ujian, jangan-jangan santri belajar karena ujian. Padahal ujian utlubil ilma lal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahar. Tapi kalau tidak dibuat ujian, kita nggak tahu ukuran santrinya sejauh mana. Maka dia ujian itu harus labudda minhu, harus kita lakukan supaya kita tahu kemampuan kognitif daripada siswa dan siswi. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gelombang pertama 209 orang yang kita terima. Ini masih ada menyisakan beberapa lokal lagi untuk calon santriwan dan calon santriwati. Kepada para calon wali, kami ingin sampaikan, bisa dibuat renungan sementara. Pesantren adalah tempat pembinaan karakter siswa untuk kita bina. Maka di sini nanti ada punishment, pemberian hukuman. Siapa yang melanggar A ini hukumannya, melanggar B ini hukumannya, melanggar bahasa ini hukumannya, melanggar pengasuhan ini hukumannya. Maka itu harus ada dalam mindset wali, memberi anak secara ikhlas. Tapi kalau umpamanya setengah-setengah, anak saya nggak boleh sapu, nanti anak saya nggak boleh ngepel, anak saya jangan ada piket di lokal. Sudah mulai sekarang sudah bisa ditarik. Karena ini kita latih anak untuk karakter dan pembinaan akhlak, sikap dia. Anak perempuan harus betul-betul jadi anak perempuan yang aslinya. Anak laki-laki harus berwujud lakinya, harus tegas. Kita latih olahraga dan sebagainya. Mentalitas kita utamakan. Kalau bapak ibu belum siap dengan hal yang ada di Al-Manhaj, tanya dulu sistem bagaimana di Al-Manhaj. Jangan masukkan anak kita nggak tahu sistem. Nanti terakhirnya kita protes, dengan ini kita protes, dengan ini kita protes.
dan ini kita sudah alami hal sedemikian rupa. Mungkin di rumah ada anaknya disuap nasinya, kemudian ini di pelayanan dari A sampai Z. Di sini tidak ada pelayanan A sampai Z. Ini kita dapur harus antri, makan harus antri, masuk kelas harus tepat waktu, gak tepat waktu diberi hukuman, dikasih berdiri. Siap enggak seperti itu? Kalau bapak ibu tidak siap, dari sekarang sudah ancang-ancang cari tempat lain yang siap, yang tidak yang cocok dengan karakter, mungkin kemauan bapak ibu. Nah, ini kami sampaikan kenapa? Karena sini sudah terjadi. Nah, maka dalam pembinaan akhlak Rasulullah katakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan ke dunia ini, Rasulullah nggak katakan ilmu duluan, tapi Rasulullah katakan untuk menyempurnakan akhlak. Hari ini orang-orang di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah mana saja, akhlak inilah yang menjadi pemicu kenakalan remaja. Maka kita bina akhlak duluan, ilmu nanti ikut sendiri. Bayangkan hari ini sudah banyak orang anak-anak masih SD masih menentang orang tua, belum lagi SMP. Karena apa? Tidak dibina akhlak yang lebih utama. Maka pesantren bagaimanapun kita tingkatkan juga keilmuannya, kita berusaha akhlak anak-anak ini kita nomor satukan daripada yang lain. Maka anak-anak kami nantinya dalam ujian tidak ada rekayasa. Semua ustadz dan ustazah lihat prestasi anak-anak. Kalau umpamanya anak-anak sudah dilihat nomor, dilihat ini semuanya wajib lihat. Kemudian lihat nomor ranking berapa sampai ke terakhir. Tidak ada yang terdalimi satupun. Insya Allah yang berprestasi, yang punya angka. Pesantren hari ini tempat percaya wali santri. Kalau pesantren membuat curang, kemana lagi orang hari ini harus percaya? Maka pesantren. Maka kalau aku tanya kemarin, anak keponakan saya sendiri, umpamanya daripada keluarga saya sendiri nggak lulus. Kenapa? Saya lapang dada. Padahal saya pimpinan pesantren. Nah, maka saya sampaikan, ya saya berlapang dada, ajarin Al-Quran lagi, ajarin ilmunya lagi, insya Allah ke depan ikut lomba kedua. Sama, tidak ada perbedaan, sama. Maka daripada itu, pada bapak ibu, kita berusaha kepercayaan daripada yayasan, kepercayaan umat ini kepada pesantren kita jaga. Menjaga justru lebih susah daripada kita ya membangkitnya dari awal. Itu susah menjaga kepercayaan daripada bapak ibu semuanya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Anak-anak kami semuanya ini berjuang, bismillah, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Yakinlah pada diri sendiri. Al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Percaya pada diri sendiri awal dari kesuksesan. Jangan contek sama kawan yang lain. Bisa jadi jawaban kamu yang betul karena kamu tidak bersandar pada diri kamu, bersandar pada orang lain, bisa salah jawaban yang kamu jawab. Dengan demikian kami akhiri, kami buka ujian gelombang kedua calon santriwan dan santriwati pesantren modern Al-Manar, tepatnya tanggal 15 Maret 2020 di halaman pesantren modern Al-Manar. Kami buka dengan membaca 3 kali takbir. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti oleh seluruh peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.